warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, silakan KM pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar langkah-langkah baik kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Semangat kan? Masih semangat? Bagaimana perasaan kalian hari ini sebelum berdiripan ini? Coba rasakan kemon. Ada yang kemon pertama, kedua, tiga atau keempat? Kita sendiri dong. Kalau Abi bilang selamat pagi, apa jawabnya? Pagi, semangat pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Siap ya? Selamat pagi. Pagi, semangat pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Untuk hari ini siapa aja teman kalian tidak masuk ke kelas? Semua? Baik. Apa? Sakit apa? Udah berapa hari kalian? Baru 2 hari. Nah, kita doakan supaya teman kalian yang sedang sakit semoga cepat sembuh dan supaya bisa berkumpul lagi di kelas dengan kita untuk belajar bareng ya. Nah, sebelum ke materi yang akan kita bahas hari ini, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Sistem tata surya. Nah, dalam sistem tata surya, materi apa yang dibahas kemarin? Planet. Terus? Tentang rotasi revolusi bumi dan lagi. Pokoknya membahas tentang benda-benda saja. Nah, ngomong planet, saya masih ingat ada berapa jumlahnya planet di atas planet kita? Nah, pertama, kedua, ketiga, terus, perhatikan di sana ada 3 gambar. Gambar pertama gambar apa? Keluarga ada apa aja? Ada anak kan? Dan ibu bapaknya. Kemudian gambar pinggirnya ada apa? Ayam. Dari mulai telur, kemudian menetas sampai dewasa kan? Kemudian yang gambar satu lagi? Nah, kira-kira hari ini kita akan memasukkan apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kali ini kita nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja supaya nanti bisa membedakan ya mana makhluk hidup, mana benda mati. Kemudian selain itu kalian juga bisa menganalisis ciri-ciri makhluk hidup sebagai pengetahuan dasar untuk kalian nanti belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Dan yang terakhir tujuan belajarnya adalah kalian bisa menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Setelah belajar tentang ciri makhluk hidup, ada manfaatnya juga. Manfaatnya itu kalian bisa membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Hari ini kita akan diskusi kelompok. Kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nanti kalian duduk berkelompok. Nah, selama kan diskusi kelompok, nanti ada nilai siapa kelompok yang paling aktif, siapa kelompok yang paling bagus kerjasamanya. Pokoknya selama kegiatan berlangsung, kalian akan dipantau untuk dinilai. Nah, kan perhatikan lagi gambar pada layar. Di sana ada 2 gambar. Gambar apa aja di sana? Ada seorang anak yang sedang bermain bola dan ada beberapa orang yang sedang melakukan berlari. Nah, kalian pernah kan lari atau main bola? Kira-kira ketika kalian setelah selesai lari ataupun main bola suka merasa apa? Selain capek. Apa? Haus. Nah, kira-kira kenapa? Silakan kalian duduk berkelompok terlebih dahulu. Duduk dengan kelompoknya masing-masing seperti biasanya. Kalau kelompok IPA itu sudah permanen selama 10 tahun, silakan sekarang boleh mulai duduk berkelompok. Boleh dengan 1, 2, 3, 4, 5. So, silakan boleh dengan satukan duduk berkelompok dengan rapi dan menakjil.
kerja terus teliti. Jadi laporan kerja yang harus kalian kerjakan bersama teman kelompoknya. Nah, selain LKPD, nanti juga Abi kasih bahan ajar. Apa itu bahan ajar? Jadi materi tentang apa yang kalian bahas ada di sana di bahan ajar, ya. Kita bagikan saja. Jadi jangan digambar ini bahan KP di bahan ajarnya seperti ini. Ini alat KPD-nya. Pegang dulu dan nanti dikasih pengalaman. Ini bahan ajarnya. Nanti pelajari LKPD-nya, lihat nanti dibaca LKPD-nya, apa petunjuknya, apa yang harus kalian kerjakan. Baca aja LKPD-nya, dan itu baca juga pada juga bahan ajarnya untuk membantu kalian dalam mengerjakan LKPD. Silakan keluarkan alat bahannya yang kemarin kami suruh, ya. Pertama, cermin, silakan cerminnya siapkan. Kemudian handphone juga kan kami suruh bawa handphone. Kemudian LKPD-nya tidak akan melakukan dan bahan ajar. Tinggali kita. So, tinggali usaha itu. Sim lah. Aya naon dina kacana? Ayaan. Itu sing lama. Sok lihatkan kenapa? Nah, sana jawabannya dituliskan jawaban hasil kalian. Nah, terus oke, setelah itu apa yang kedua? Cobaan senter handphone HP ke teman kalian. Kira-kira kuma responnya ya. Udah dulu kan. Pokoknya hijau ini hasilnya bagaimana setelah dihembuskan, bagaimana dituliskan di sini. Kalau misalnya terus kemudian nanti yang kedua apa? Ini kan sektor ya, silakan sektor kalau ada teman kalian yang responnya di sini. Ada jelasin kenapa seperti itu. Nanti di sini kesimpulannya. Nah, kesimpulan setelah melakukan dua faktor tersebut. Kenapa? Berarti menunjukkan apa? So, berlaksanakan prakteknya. Terus keadaan teman-teman kemarin responan respon langsung kemarin. Terus ini cermin tapi kan yang bukan aku aja cermin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi hasil pengamatan dan kesimpulan dari kami. Diskusi hasil pengamatan yang ke-1. Yang terjadi pada cermin saat seseorang menghembuskan nafas, maka akan terjadinya uap udara yang bisa disebut juga sebagai bentuk gas. Responnya, cerminnya bisa menjadi kurang karena hembusan nafas tersebut. Nah, yang kedua, yang terjadi pada bola mata yang disadari oleh sender adalah perubahan pupil mata yang mengecil, merasa silau yang berkepanjangan. Dan itu juga bisa menyebabkan buta karena sel senter yang berbahaya. Responnya, seseorang yang matanya disorotkan senter maka mendapatkan respon menggisik dan mengedipkan mata yang disebabkan oleh senter yang menyorot pada bola mata. Kesimpulannya, jadi jika cermin diberi hembusan nafas, maka terjadinya uap udara yang bisa disebut bentukan. Dan responnya cermin akan terlihat menjadi buram karena hembusan nafas tersebut. Dan nomor kedua, jadi jika senter diarahkan pada bola mata, akan terjadinya pupil mata yang mengecil serta rasa silau yang berkepanjangan. Dan responnya itu adalah rasa silau yang terjadi pada bola mata. Silakan ada silakan untuk kelompok kita. Farhan, Farhan pertanyaan apa Farhan? Kenapa ketika menghembuskan nafas ke kaca menjadi buram? Kenapa ketika kita menghembuskan nafas dari kaca menjadi buram? Karena udara yang menutupi cermin tersebut. Apa kesimpulannya? Kira-kira siapa yang menyimpulkan silakan.
So, Farhan, apa Farhan kesimpulannya? Dari percobaan yang telah dilakukan mengenai ciri makhluk hidup dapat membuktikan bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernapas, mengeluarkan zat sisa dan peka terhadap rangsangan. Supaya lebih paham tentang ciri-ciri makhluk hidup, ini ada tayangan video ya, ada tayangan video tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kamu sudah tahu kan kalau semua benda di alam dibedakan menjadi dua. Ada komponen abiotik dan biotik. Nah, yang abiotik ini terdiri dari benda tak hidup. Kalau biotik itu terdiri dari benda hidup. Benda tak hidup ini ciri-cirinya dia tidak bernafas, tidak beradaptasi, tidak berkembang biak, tidak bergerak sendiri. Biasanya benda mati ini sering disebut juga sebagai zat. Kalau dikelompokkan berdasarkan wujudnya, zat ini ada tiga. Ada zat cair, padat, dan gas. Sedangkan benda-benda hidup atau biasa disebut dengan makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri juga loh. Ciri-cirinya yang pertama itu bernapas, kemudian memerlukan makanan, mengeluarkan zat sisa, bergerak, peka terhadap rasa, tumbuh dan berkembang biak, serta beradaptasi. Paham? Kalau sudah kerjakan dulu. Sudah. Nah, kalau sudah paham, silakan keluarkan HP-nya atau sebelumnya lihat bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang ciri hidup. Senang, pusing, ataupun nggak tahu. Coba, senang, senang menjadi hari ini senang. Nah, berarti menunjukkan yang berapa? Yang satu ya. Silakan buka HP-nya, buka bukunya, klik linknya. Kalau sudah masuk, silakan kerjakan. Silakan buka linknya. Nah. Silakan langsung diisi saja. Dibaca soalnya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti di rumah silakan karena minggu depan kita akan atau pertemuan selanjutnya akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi nanti tentang kerajaan-kerajaan, tentang klasifikasi pembagian makhluk hidup. Untuk itu kalian silakan baca materi di rumah, boleh lihat HP dari Google, dari YouTube boleh. Silahkan pelajari terlebih dahulu mengenai materi klasifikasi makhluk hidup. Karena minggu berikutnya itu yang akan kita bahas. Jadi supaya kalian ada gambaran ya, ada gambaran. Buat kalian dari siapa yang paling aktif di antara teman-teman kalian. Semuanya, kalau semuanya pasti kami kasih nilai. Dan yang paling menonjol siapa tadi yang paling menonjol? Yang paling menonjol siapa tadi yang bertanya? Farhan ya. Nanti Farhan aplikasi bonus dapat hadiah makanan di belakang nanti ya setelah belajar. Terus ada lagi siapa lagi? Kelompok yang paling bagus siapa? Kelompok Bina ya. Nah nanti kelompok ini juga aplikasi hadiah setelah selesai belajar di sini. Kalau sudah selesai, kita tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.